Ini yang bertanya adalah seorang kardinal Katolik Roma bernama James Kardinal Gibbon. Silakan saudara-saudara yang mengaku masih memiliki iman Protestan untuk menjawab pertanyaan Bapak Kardinal Gibbon ini. Lu ngaku skriptura, sola scriptura, tapi kenapa pelihara minggu? Silakan ya teman-teman menjawab pertanyaan beliau. Silakan dijawab pertanyaan Bapak Kardinal ini. Protestan mengaku hanya Alkitab, tapi tetap memelihara hari Minggu. Reformasi sudah kalah. Reformasi sudah kalah. Ia tidak sempurna di hadapan Allah. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, teman-temanku, dimanapun kita berada di seluruh dunia ini. Tuhan kita Yesus Kristus tidak lama lagi akan datang. Ada himbauan dari hamba Tuhan untuk mempelajari nubuatan di dalam Alkitab dan kebenaran-kebenaran penting di dalam Alkitab, di mana pelajaran itu dulu dipelajari oleh para reformator atau para pelajar-pelajar Alkitab bertahun-tahun lamanya, bahkan ada yang puluhan tahun, sampai pokok pelajaran itu bisa dipahami. Tetapi kita didorong untuk mempelajarinya dalam waktu yang singkat. Berikut kutipannya. Peristiwa-peristiwa terakhir akan bergerak dengan cepat. Kebenaran yang dahulu dipelajari secara bertahap sekarang harus dipahami dalam waktu yang singkat. Dari buku Testimonies and Last Day Events. Sekarang kita masuk ke kitab Wahyu. Di Wahyu pasal 1 ayat yang ke-11 disebut seperti ini. Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat, yakni Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. 7 jemaat. Oke? Apa sih 7 jemaat ini, teman-teman? Seorang hamba Tuhan bernama Sir William Mitchell Ramsey. Siapa penulis ini? Dia adalah arkeolog dan sejarawan Romawi terkemuka, dan dia adalah profesor di University of Oxford. Awalnya dia skeptis terhadap Alkitab, tapi setelah riset lapangan di Asia Kecil, riset langsung ya, justru membuat pengakuan bahwa Perjanjian Baru itu secara historis akurat. Salah satu pernyataannya mengenai 7 jemaat adalah berikut. Urutan 7 jemaat mengikuti rute melingkar alami yang digunakan oleh kurir Romawi dan administrasi kekaisaran. Jadi dimulai dari Efesus, masuk kemudian ke atas Smyrna, Pergamus, Tiatira, melingkar Sardis, Philadelphia, Laodikia. Jadi teman-teman, 7 jemaat di Wahyu pasal yang pertama ini adalah benaran real 7 jemaat yang benar-benar ada dan berdiri di Asia Kecil. Tetapi 7 jemaat juga adalah pelajaran bagi kita mengenai rute perjalanan gereja Tuhan, dari gereja mula-mula sampai gereja Tuhan di akhir zaman. Ayatnya Wahyu 1 ayat 19. Write the things which thou hast seen, and the things which are, yang ada,
and the things which shall be hereafter, dan hal-hal yang akan terjadi kemudian. Di Wahyu 1:19 terjemahan baru, tuliskanlah apa yang kau lihat, baik yang terjadi sekarang. Sekarang berarti memang real itu 7 jemaat, dan itu juga adalah yang akan terjadi sesudah ini. Jadi dari 7 jemaat kita akan mempelajari mengenai sejarah gereja Tuhan sampai akhir. Mari kita lihat juga apa kata para reformator mengenai 7 jemaat. Martin Luther tahun 1483 sampai 1546. The revelation of Saint John is a prophecy of the history of Christendom. Wahyu Yohanes adalah nubuatan mengenai sejarah kekristenan. John Bell, John Bale 1495-1563. The seven churches are seven states or conditions of the church from the time of the apostles unto the end of the world. Ini makin dalam, makin jelas. 7 jemaat adalah keadaan atau kondisi gereja dari zaman para rasul sampai akhir dunia ini. Jadi teman-teman, ini bukan kesimpulan saya, ini kata firman Tuhan, ini juga adalah apa yang diyakini oleh para reformator. Jadi 7 jemaat yang ada di Asia Minor adalah juga nubuatan periode waktu gereja mulai dari zaman Rasul sampai akhir dunia. Oke, kita masuk kepada jemaat ini dan kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah jemaat Efesus. Ini tahun 33 sampai tahun 100. Sedikit gambaran mengenai kota Efesus. Ini adalah kota besar dan pusat dunia Romawi. Salah satu kota terbesar di Asia Kecil. Punya pelabuhan utama. Itu juga pusat perdagangan, pusat budaya, pusat agama. Tapi kota Efesus juga adalah pusat penyembahan berhala yang paling terkenal. Kisah Para Rasul 19 ayat 23 sampai 27. Di kota Efesuslah terdapat kuil Artemis atau Diana, pusat penyembahan Dewi Kesuburan. Ya, Dewi Kesuburan berarti erat dengan seks, ritual seks dan sihir. Di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 23 sampai 27, di sini juga dicatat pengrajin patung perak Artemis marah karena Injil Yesus Kristus membuat bisnis buat patung itu ya jadi rugi karena orang nggak mau beli patung lagi, ya kan? Yesus juga adalah kota okultisme dan sihir, ilmu-ilmu gaib. Ayatnya Kisah 19 ayat 18 sampai 19. Disebut di situ bahwa banyak orang bertobat membakar buku sihir yang bernilai besar. Kemudian Efesus juga adalah pusat filsafat dan ajaran campuran. Di Efesus bercampur agama Yunani, filsafat, mistik timur, dan tradisi Yahudi. Jadi lingkungan yang sangat subur untuk ajaran sesat. Tetapi Efesus adalah ladang yang subur juga untuk para rasul. Efesus adalah basis pelayanan para rasul. Kurang lebih ada 3 tahun Rasul Paulus di sana. Ini tempat paling lama selama dia hidup, ya. Karena sisanya dia menjadi seorang tawanan, 6 bulan di sini, sekian bulan di sana, dia sampai akhir hidupnya. Tapi Efesus adalah kota paling lama dia melayani dan tempat Timotius menggembalakan. Dan beberapa catatan tradisi gereja menyebut bahwa Rasul Yohanes juga melayani dan wafat di Efesus. Tapi teman-temanku, walau tempat mereka dipenuhi penyembahan berhala, tapi jemaat itu tidak terkontaminasi dengan penyembahan berhala. Adalah jemaat yang mula-mula, jemaat para rasul. Ciri-ciri mereka kuat dalam doktrin, murni secara doktrin. Mereka mampu membedakan dengan jelas antara yang baik dan yang jahat,
tidak mengizinkan penyembahan berhala masuk ke dalam gereja. Yesus adalah pusat agama mereka, tapi mereka berpuas diri. Dan ini mengarah kepada bahaya. Teguran Yesus kepada mereka adalah yaitu kehilangan kasih yang mula-mula. Ya, ini pelajaran untuk kita ya teman-teman. Kita boleh strict seperti jemaat yang mula-mula, teguh dalam doktrin dan ajaran firman Tuhan, tetapi teguran juga kepada kita bahwa kita tidak boleh kehilangan kasih. Inilah teguran Yesus kepada jemaat di Efesus. Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wahyu 2 ayat 4, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Jadi Tuhan mengasihi jemaat Efesus. Obat kepada jemaat Efesus adalah ingat. Disuruh mengingat kepada kebaikan Tuhan. Barangkali kita juga seperti jemaat Efesus, sangat strict dengan doktrin. Tidak ada kompromi sedikit pun. Kalau salah-salah, benar-benar, hitam-hitam, putih-putih, tidak ada abu-abu. Tetapi jangan sampai kita kehilangan kasih itu. Kita keras kepada firman, tetapi kita jangan kehilangan kasih itu. Caranya atau obatnya lah disebut oleh firman Tuhan, ingat. Jadi perlu kita mengingat kembali kepada apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita, mengingat pengorbanannya, karena dengan memandang kepada kasihnya lah kasih di dalam diri kita itu akan dibangunkan kembali, sehingga kita sanggup untuk mengasihi sesama kita manusia. Karena kenapa teman-teman? Kita tidak bisa bertobat karena kekuatan kita. Kita harus mengingat kasih Kristus kepada kita, karena kasihnya lah yang menolong kita kepada pertobatan yang sejati. Jemaat Efesus tahun 33 sampai tahun 100 Masehi. Oke, kita masuk kepada jemaat yang kedua, jemaat Smyrna, yaitu jemaat tahun 100 sampai 313 Masehi. Demikianlah firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Arti nama Smyrna itu berasal dari kata mir, mur. Pasti kalau mur tidak asing lagi kepada kita. Ya, itu adalah minyak mur. Itu adalah getah harum dari pohon berduri. Kurang lebih seperti ini gambarnya ya. Uniknya minyak mur ini, dia tidak harum saat utuh, tetapi harumnya itu keluar saat dihancurkan. Mur atau mir itu selalu berkaitan dengan pengorbanan dan kematian. Sebagai contoh, Yohanes 19 ayat 39, Nikodemus membawa mur dan gaharu untuk menguburkan Yesus. Menariknya, mur juga diberikan kepada Yesus saat dia lahir.
Matius 2 ayat 11. Orang-orang Majus memberikan kepada Yesus, menyerahkan kepada Yesus emas, kemenyan, dan mur. Walaupun mereka tidak sadar apa yang mereka perbuat, tetapi dengan mempelajari firman Tuhan, kita mengetahui bahwa sebenarnya mur yang dibawa itu juga sebenarnya adalah nubuat akan kematian Yesus Kristus. Artinya Yesus Sang Mesias, dia lahir untuk mati. Hidupnya adalah hidup pengorbanan. Rasanya mur itu terasa pahit. Markus 15 ayat 23, ketika Yesus ditawari anggur bercampur mur, rasanya pahit. Jadi mur itu juga lambang dari kepahitan, rasa sakit, dan penderitaan. Apa hubungan langsung antara mur dengan jemaat Smyrna? Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati. Teman-teman, yang unik dari jemaat Smyrna ini tidak ada dapat teguran. Yang ada hanya dikuatkan. Tidak ada teguran kepada jemaat ini. Yang ada mereka dikuatkan dan mereka dijanjikan mahkota kehidupan. Teman-temanku, jemaat Smyrna adalah gereja para martir. Adalah gereja martir. Ini terjadi kurang lebih tahun 100 sampai 313 Masehi. Karena pada periode ini adalah keadaan gereja yang sedang teraniaya pada zaman ini. Dan puncak dari penganiayaan mereka, penderitaan mereka, terjadi dalam penganiayaan besar oleh Kaisar Diokletian tahun 303 sampai 313 Masehi. Sangat luar biasa cocok dengan ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Di dalam nubuatan, ini teman-teman boleh catat, dalam perhitungan nubuatan, satu hari itu sama dengan 10, satu hari itu sama dengan 1 tahun. Jadi di ayat 10 ini, kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari, artinya itu 10 tahun. Sangat cocok dengan peristiwa sejarah yang terjadi tahun 303 sampai tahun 313 Masehi, yaitu penganiayaan besar yang dilakukan oleh Kaisar Diokletian. Penganiayaan yang dilakukan oleh Diokletian ini dikenal juga dengan istilah The Great Persecution. Ciri utamanya, Alkitab dibakar, gereja dihancurkan, orang Kristen dipaksa menyembah berhala, yang menolak disiksa, dibunuh. Dan pada periode ini sangat banyak darah orang kudus tercurah. Darah orang kudus tercurah paling banyak di periode ini. Jutaan orang mati. Inilah periode kaisar-kaisar psikopat memerintah. Dimulai dari Nero, Domitian, Trajan, Decius, puncaknya Kaisar Diokletian. Tapi uniknya teman-teman, sekalipun gereja Tuhan dianiaya sangat begitu hebat, justru iman semakin dimurnikan, gereja bertumbuh, kesaksian makin harum. Cocok dengan namanya Mur Smyrna. Seorang sejarawan menulis, "The blood of the martyr is the seed of the church." Sejarawan berikutnya, Eusebius of Caesarea, kurang lebih tahun 260 sampai 339, dalam buku Church History and Martyr, ia mencatat penganiayaan dimulai tahun 303 Masehi dan berlangsung hingga Edict of Milan tahun 313 Masehi. Sejarawan berikutnya, Lactantius 250-320 Masehi. Pembakaran kitab suci, penyiksaan sistematis berlangsung hingga kekuasaan Kristen dilegalkan. Banyak sumber-sumber lainnya. Ada Aurelius Victor, dia bukan seorang Kristen tetapi sejarawan Romawi. Ada Eutropius, Diocletianus Edicts, dokumen negara, semua mereka mengakui bahwa benar pada periode tahun 100 sampai 313
terjadi penindasan orang Kristen, hukum resmi negara itu yang melaksanakannya. Jadi bukan hanya versi gereja atau sejarawan gereja yang mencatatkan demikian, tapi ini adalah sejarah umum, benar terjadi penganiayaan orang Kristen pada masa itu. Teman-teman, minyak mur itu tidak harum waktu dia di pohonnya, tetapi waktu dihancurkan, diperas, pada waktu itulah dia menghasilkan aroma. Ya, Smyrna tidak harum karena kemudahan, tapi karena penderitaan. Kesimpulan, jemaat Smyrna dinamai sesuai dengan mur karena seperti mur. Gereja ini menghasilkan keharuman iman justru karena dihancurkan melalui penderitaan dan kemartiran dalam penganiayaan hebat, termasuk pada masa Diokletian. Kesetiaan sampai mati menjadikan gereja semakin murni, semakin berkenan di hadapan Kristus. Smyrna adalah gereja mur, diperas oleh penganiayaan, namun mengharumkan nama Kristus melalui darah para martir. Dari buku The Great Controversy, The Fire of Persecution, Purify the Church. Api penganiayaan justru berfungsi untuk memurnikan gereja. Ya, di satu sisi penganiayaan itu sebenarnya berkat, karena dengan adanya penganiayaan gereja Tuhan semakin murni. Jadi kenapa tidak ada penganiayaan saat ini? Jangan-jangan gara-gara kita tidak ada bedanya dengan dunia ini. Oke, itulah jemaat Smyrna, jemaat Tuhan pada tahun 100 sampai 313. Kita masuk ke jemaat selanjutnya, jemaat Pergamus. Jemaat sebelumnya tadi, Smyrna, penganiayaan tidak berhasil membinasakan kekristenan. Tetapi setan itu licik, jenius. Setan menggunakan taktik yang lain. Dengan penganiayaan nggak mempan, tetapi dia buat teknik Bileam. Ayat 14, kita baca firman Tuhan. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Inilah strategi setan untuk menghancurkan umat Tuhan. Tadi melalui penganiayaan nggak mempan, bahkan semakin murni dan semakin berkembang umat-umat Tuhan. Tetapi setan menggunakan cara Bileam. Apa sih cara Bileam? Nah, untuk lengkapnya teman-teman boleh baca sampai habis. Itu kisahnya Bileam ini ada di Bilangan 22 sampai 24. Jadi seorang raja bernama Balak memanggil seorang nabi untuk mengutuki orang Israel. Dari kejauhan mereka melihat hamparan perkemahan yang begitu rapi di padang gurun. Hanya ada tenda-tenda sangat sederhana tapi rapi, sehingga memberi kesan kepada pikiran dan mata yang melihat bahwa ini bukan orang sembarangan, bahwa ini bukan masyarakat sembarangan yang sedang berkemah ini. Atas hikmat Tuhan disusun begitu rapi perkemahan itu, sehingga ketika kata-kata mau keluar untuk mengutupi, gak sanggup. Ketika Bileam mau mengutuki bangsa Israel, maka mulutnya itu nggak sanggup mengeluarkan kata-kata kutuk. Gantinya berkat. 3 kali disuruh mengutuk, 3 kali mengucapkan kata-kata berkat kepada umat Tuhan. Maka pengakuan Bileam sendiri, ya, ini Tuanku Raja, ini kalau begini caranya tidak akan mempan kutuk ini kepada mereka. Kutuk tidak kutuk, nujum, jampi-jampi, tidak ada yang sanggup menembus pertahanan Israel. Tapi saya ada ide, ya Tuanku Raja. Kita buat mereka berdosa kepada Tuhan. Nah, kalau mereka sudah berbuat dosa kepada Tuhan, maka tembok perlindungan mereka itu akan dicabut.
sehingga mereka akan lemah dan kita akan hantam mereka, kita hancurkan pertahanan mereka, kita habisi mereka. Melalui usulan Bileam, maka dikirimlah perempuan-perempuan Midian. Kita buat bangsa ini berzinah. Kalau kita bisa membuat mereka berdosa kepada Tuhan, maka perlindungan Tuhan akan ditarik dari mereka dan mereka bisa dikalahkan. Jadi mari kita buat mereka berdosa. Gadis-gadis Midian menggoda hanya dalam satu malam. Maka apa yang terjadi? Mereka berkompromi dengan dosa. Gara-gara kompromi itu maka dihancurkanlah orang Israel. Pergamus berasal dari kata per dan gamos. Per itu artinya campur, gamos itu artinya pernikahan atau kompromi. Jadi pergamos artinya adalah pernikahan atau berkompromi dengan dunia ini. Seorang sejarawan Kristen bernama Alexander Hislop menuliskan buku To Babylonian tahun 1853. Mengatakan sistem agama Babel bertransformasi, bukan lenyap. Bahwa setelah runtuhnya Babel, roh dan sistem keagamaannya tidak lenyap, tetapi berlanjut dalam pusat-pusat kekuasaan berikutnya. Pergamus sebagai pusat agama negara menjadi lambang peralihan ini. Jadi teman-teman, gereja Pergamos adalah gereja yang berkompromi. Kaisar-kaisar dunia ini dimulai dari Nero, Trajan, puncaknya Diokletian. Mereka telah menggunakan pedang kepada umat-umat Tuhan. Tetapi agak aneh orang Kristen ini. Semakin dibantai, semakin berkembang. Semakin dibantai, semakin berkembang. Maka si jahat memberikan inspirasi kepada kaisar-kaisar dunia ini. Ini orang Kristen ini agak lain ini. Kalau kita bantai mereka, mereka akan berkembang. Nah, bagaimana kalau kita terima, kita akui iman mereka, kita terima mereka, kita terima iman mereka, tetapi mereka juga harus menerima juga apa yang kita yakini. Bagaimana kalau kita terima kepercayaan mereka, tetapi mereka harus menerima juga apa yang kita yakini? Bingo. Maka betul teman-teman, periode tahun 313 sampai tahun 538 adalah periode perkawinan dan berkomprominya antara gereja dan dunia ini. Maka mulai yang masuk yang aneh-aneh. Kalau udah berkompromi, maka mulai masuk yang aneh-aneh. Mari kita lihat pelan-pelan tapi pasti bagaimana kompromi ini. Slow but sure ya. Tahun 313 dicatat oleh sejarah sebagai Edict of Milan. Ini dikeluarkan oleh Konstantin the Great. Kaisar Konstantin mengaku menjadi Kristen dan kebijakannya yang pertama adalah agama Kristen dilegalkan, gereja dapat perlindungan negara, harta gereja dikembalikan. Dampaknya adalah gereja yang dulu bergerak di bawah tanah gara-gara penganiayaan sekarang diakui di hadapan umum dan menjadi agama yang dilindungi kaisar. Ini awalnya ya, pertama ya baik-baik dulu ya kan. Tapi kompromi tetap berlanjut teman-teman. Slow but sure. Tahun 321 Masehi. Nah, ini adalah undang-undang hari Minggu pertama. Sumbernya sangat jelas dari ini ya, berikut ini ya. Ini dari Wikipedia dan dari sumber-sumber lain. Konstantin mengatakan hari matahari, jelas ya, Sunday, hari matahari jadi hari istirahat resmi kekaisaran. Walau awalnya bernuansa sipil, tapi ini jadi titik
di mana negara mulai campur dalam praktik ibadah. Jadi undang-undang negara, bro. Seorang kaisar sudah masuk ke urusan teologi dan bahkan membuatnya menjadi undang-undang negara, membuat sandelo. Jadi undang-undang hari Minggu itu bukan hoax ya teman-teman. Dan undang-undang hari Minggu itu bukan undang-undang yang baru ada saat ini. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Dharma Pongrekun berikut ini. Seluruh agama akan mereka persatukan ya, dalam atas nama toleransi. Sandelo, 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 sandelo. Ini adalah benar-benar peristiwa sejarah yang sudah pernah terjadi dan sebentar lagi akan terjadi sesaat sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya teman-teman, kompromi terus berlanjut. Tahun 325 ya, yang dikenal dengan Konsili Nikea tahun 325 ini sudah semakin berani kaisar mengurusi urusan-urusan doktrin dan teologi. Lucu ya, ini kaisar mengurusi teologi. Jadi pada waktu itu ada dua konflik yang dicatat dalam sejarah. Jadi ada paham Arian yang diajarkan oleh Arius, dan ada satu paham yang dipimpin oleh Athanasius. Apa ini? Paham Arius menyatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan, tidak setara dengan Bapa. Sementara ajaran Athanasius mengajarkan Yesus itu ilahi dan sehakikat dengan Bapa. Dan kaisar sendiri yang langsung memimpin rapatnya. Maka hasil dari konsili itu dihasilkanlah kurang lebih ada 3 keputusan. Keputusan pertama, diputuskanlah bahwa Yesus sehakikat dengan Bapa. Keputusan yang kedua, Arius dinyatakan sesat. Keputusan yang ketiga, gereja menyatukan doktrin, dan hasilnya ajaran Arian Arius ditangkap dan disingkirkan, bukunya dibakar, pengikutnya ditekan. Maka pengikut Arian ya banyak yang kehilangan hak-hak hukumnya, ada yang dianiaya, ada yang dibinasakan, dibunuh. Ya banyak yang menderita akibat putusan ini. Cuma sebenarnya kalau kita mau jujur ya teman-teman mempelajarinya, sebenarnya Konsili Nikea tahun 325 itu lebih cocok sebenarnya kita sebut sebagai keputusan politik, bukan keputusan iman. Kenapa? Karena pada prakteknya di tahun-tahun kemudian keputusan itu bisa berubah dan bisa digoyang, tergantung rakyat lebih banyak di mana. Benar pada tahun 325 Arius ditangkap, diasingkan, dan bahkan pengikut-pengikutnya banyak yang dianiaya. Tetapi pada tahun-tahun selanjutnya ada beberapa konsili tandingan yang dilakukan oleh kaisar yang hasilnya itu sangat bertolak belakang dengan Konsili Nikea tahun 325. Salah satunya pada tahun 335 Athanasius itu tadi yang memiliki paham Yesus adalah ilahi dan sehakikat dengan Bapa. Pada tahun 335 Athanasius dihukum oleh Konsili Tirus dan diasingkan ke barat oleh Konstantinus sendiri. Ya, ini adalah yang pertama dari 5 periode pengasingan yang dialami Athanasius di bawah 4 kaisar yang berbeda yang secara keseluruhan berlangsung selama 15 tahun. Jadi konsili itu ya yang saya tangkap ya dari bukti-bukti catatan sejarah ini, lebih tepatnya sebenarnya bukan keputusan iman. Itu lebih tepatnya adalah keputusan politik. Tergantung siapa yang lebih banyak mendukung atau siapa yang lebih banyak pendukungnya. Ketika lebih banyak pendukung Arian,
maka Athanasius dihukum. Ketika banyak pengikut Athanasius, maka doktrin Arian dan Arianus pengikutnya ditangkap, ditahan. Ya, begitulah teman-teman ya. Ini saya tidak omon-omon, teman-teman. Saya lampirkan di sini semua buktinya. Tinggal kita menimbang di dalam hati dan pikiran kita. Apalagi yang terjadi, kompromi apalagi yang terjadi di tahun di zaman periode Pergamus ini, yaitu tahun 330 pendirian kota Konstantinopel. Kembali sejarawan Eusebius of Caesarea dalam bukunya Life of Constantine menulis, "The city which he named after himself, he dedicated to God." Menurut sejarawan ini mengatakan kota itu dedicated to God, didedikasikan kepada Tuhan. Maka resmilah Katolik Roma menjadi agama resmi kekaisaran negara tahun 330 Masehi. Kompromi terus berlanjut. Tahun 381 negara memaksakan ortodoksi. Bidat atau kelompok yang beda paham dianggap jadi kejahatan negara. Ini luar biasa. Inilah yang terjadi tahun 381. Negara memaksakan ortodoksi, bidat atau kelompok yang beda paham dianggap jadi kejahatan negara. Nah, kemudian tahun-tahun selanjutnya ini menarik. Ini teman-teman boleh agak serius mendengarkan sharing ini. Kemudian tahun selanjutnya, tahun 476. Banyak faktornya ya, baik itu perang, pemberontakan internal oleh suku-suku barbar atau suku-suku Jermanik. Akhirnya tahun 476 Masehi, sejarah mencatat dan saya lampirkan bukti sejarahnya, Kekaisaran Romawi di sebelah barat itu mengalami keruntuhan. Negara runtuh, kekaisaran runtuh. Kaisar yang terakhir memerintah kekaisaran Roma itu adalah Romulus Augustus. Dia masih anak-anak sebenarnya. Ya, ini kaisar yang sangat muda, tidak punya pengalaman di dalam mengurusi urusan-urusan negara, dan akibatnya saking luasnya wilayah kekaisaran Romawi ini, maka terjadi pemberontakan. Ya, salah satu yang dicatat adalah Odoaker melakukan pemberontakan dan akhirnya kaisar ditangkap dan diasingkan. Dia tidak dibunuh karena masih sangat muda dan dianggap sebenarnya tidak mengerti urusan politik karena dia hanya boneka dari ayahnya ya. Ayahnya jenderal, tapi dia didudukkan di atas tahta kaisar. Dia diasingkan. Maka semenjak tahun 476 maka resmi runtuhlah kekaisaran Romawi Barat. Tapi ada yang menarik teman-teman, ada yang menarik. Kekaisaran runtuh, negara runtuh, tetapi gereja tidak runtuh. Kekaisaran runtuh, tetapi gereja tidak runtuh tahun 476. Maka disinilah kesempatan gereja mengisi kekosongan. Ya, banyak fungsi-fungsi yang seharusnya dijalankan oleh kekaisaran atau negara, tapi karena negara sudah runtuh, maka disinilah gereja mulai masuk dan mengambil perannya, menggantikan peran negara. Contohnya seperti fungsi administrasi, pemerintahan daerah lokal. Setelah Romawi runtuh, banyak wilayah tanpa pemerintah pusat yang kuat, maka untuk mengisi kekosongan-kosongan itu uskup jadi pengatur kota, berlaku juga sebagai mediator konflik, jadi wakil rakyat ke penguasa-penguasa barbar. Ya, gereja juga pada masa ini, pada tahun 476
Ketika kekaisaran runtuh, gereja juga pelan-pelan menguasai hukum dan moral publik. Hukum Roma melemah, maka hukum gereja mengisi kekosongan ini. Ya, hukum gereja atau canon law sering ya akhirnya dipakai secara umum menggantikan hukum-hukum negara, dan ini berlaku di masyarakat menggantikan hukum Roma. Fungsi pendidikan juga diambil alih oleh gereja. Biara dan gereja menjadi pusat pendidikan. Fungsi lainnya termasuk layanan sosial, rumah sakit, bantuan bencana, semuanya yang dulunya diatur oleh kekaisaran sekarang sudah diatur oleh gereja. Ya, jadi tahapnya jelas teman-teman ya. Demikianlah prosesnya, pelan-pelan tapi pasti gereja mulai menggantikan dan mengatur fungsi negara. Teman-teman, tidak hanya itu, gereja juga melakukan urusan politik. Semenjak kekuasaannya bertambah tahun 476, gereja melakukan urusan-urusan politik. Wilayah-wilayah yang tidak satu doktrin dihabisi melalui pengaruh gereja. Maka 3 kerajaan besar, wilayah besar dihancurkan: Vandals, Heruli, Ostrogoth. Lawan-lawan politik yang doktrin-doktrinnya tidak sesuai dengan gereja Roma dihabisi. Teman-teman ya, itu bukan karangan saya ya, itu catatan sejarah. Kemudian tahun 533. Jadi kita sambil belajar sejarah teman-teman ya, supaya kita dapat gambaran. Kekaisaran Romawi itu kekaisaran yang sangat besar. Inilah kerajaan keempat yang ada di Daniel 2 dan binatang yang keempat yang ada di Daniel pasal yang ke-7. Ini wilayahnya sangat besar teman-teman. Dari Eropa Barat ke timur, masuk ke Asia, masuk ke Afrika, sekeliling Laut Mediterania itu hampir semuanya adalah wilayah kekaisaran Roma. Jadi wilayahnya ini sangat besar, satu kekaisaran. Dan saking besarnya kekaisaran ini, maka supaya memudahkan administrasi, saking luasnya, maka dibagilah ke dalam 2 administrasi. Tetap satu kekaisaran ya. Di wilayah timur namanya Romawi Timur, di sebelah barat namanya Romawi Barat. Begitulah berlangsung selama beberapa abad. Untuk beberapa waktu lamanya di timur ini masih kuat karena di situ jalur perdagangan Asia. Sementara di barat ini banyak suku-suku barbar. Jadi mereka memberontak kepada kaisar. Dan tahun 476 maka resmilah hancur kekaisaran Romawi Barat. Tapi walaupun hancur kekaisaran Romawi Barat, runtuh, tetapi kaisar yang di timur masih ada. Nah, apa yang terjadi tahun 533? Tahun 533 ini sumbernya sangat jelas teman-teman ya. Boleh teman-teman ya searching sendiri dalam buku Codex Justianus. Ini saya baca. We have therefore hastened to subject and unite to your holiness all the priests of the whole East. Kami mempercepat untuk menundukkan dan menyatukan kepada yang kudus semua imam-imam yang dari timur, because you are the head of all the holy churches. Because you are the head of the holy churches. Engkau adalah kepala dari gereja yang kudus. Maka banyak gelar-gelar yang muncul kepada Paus semenjak saat itu. Salah satu primus inter pares, artinya yang pertama di antara yang setara. Sejarah mencatat ada 5 patriark yang dikenal pada zaman itu di Roma. Pertama Roma, Konstantinopel, Alexandria, Antioquia,
Jerusalem. Jadi istilah primus inter pares artinya Roma adalah yang utama di antara semuanya. Dari antara 5 patriark ini, Roma lah yang utama. Jadi atas perintah Kaisar, bukan atas perintah Yesus Kristus, membuat Roma menjadi yang terutama. Dalam dekret itu sebenarnya sangat jelas, you are the head of all the holy churches. Ada yang menafsirkan arti primus inter pares itu dianggap adalah gelar kehormatan, tetapi sebenarnya di Barat itu bukan sekedar kehormatan, itu adalah otoritas. Kompromi terus berlanjut. Tahun 538, kekuatan gereja sudah semakin kuat. Puncaknya tahun 538, gereja menggunakan negara untuk menyingkirkan musuh-musuhnya. Jadi gereja tambah kekuatan negara menggunakan pedang. Inilah satu sistem yang berbahaya. Inilah satu sistem yang sangat bahaya. Gereja tambah negara lalu menggunakan pedang, ini sangat berbahaya. Apapun agamanya, ini bahaya. Ya, melalui otoritas gereja yang mengendalikan negara, maka negara yang tidak takluk kepada kepausan dihancurkan. Vandals, Heruli, Ostrogoth. Kembali kita melihat catatan sejarawan. Eusebius abad keempat, sejarawan, menulis bahwa setelah Konstantinus gereja mengalami kemajuan politik, tetapi di saat yang sama mengalami kemerosatan rohani. Jadi inilah jemaat ketiga ya teman-teman, yaitu Pergamus. Secara historis adalah pusat penyatuan agama dan negara. Pergamus secara data merepresentasikan masa ketika iman Kristen mulai berkompromi dengan kekuasaan politik. Jadi istilah mengawinkan gereja dan negara ini bukan hiperbola, ini adalah istilah teologis historis. Negara pakai gereja untuk legitimasi, gereja pakai negara untuk kuasa dan perlindungan. Ya, kawin mereka menjadi satu. Simbiosis mutualisme, kata orang-orang politik ya. Hubungan saling menguntungkan, tetapi mematikan iman. Inilah ajaran Bileam ya. Kompromi demi posisi dan keamanan. Kembali hamba Tuhan, Nabi Tuhan menuliskan, ketika gereja mencari dukungan dunia, ia kehilangan kuasa surgawi. The Great Controversy. Penganiayaan memurnikan gereja, tetapi kekuasaan dunia merusaknya. Pada masa Konstantinus, gereja berhenti dianiaya dan mulai dilindungi negara. Namun perlindungan itu datang dengan harga. Iman dikompromikan, gereja masuk struktur kekuasaan, negara ikut mengatur urusan rohani. Inilah secara historis ciri periode Pergamus, masa ketika gereja dan negara dikawinkan. Ciri-cirinya juga ada di ayat 15, Wahyu 2:15. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Ya, Nikolaus ini dikaitkan dengan ajaran Nikolatian, yaitu kelompok yang mengajarkan kompromi dengan penyembahan berhala dan percabulan. Nikolaus ini salah satu dari 7 diaken ya, ini menurut catatan sejarah ya. Tapi berkompromi dengan penyembahan berhala sehingga terjadi sinkretisme agama, dicampur adukkan semuanya. Ya, cocok lah ini dengan gereja di Pergamus ini. Inilah periode gereja tahun 313 sampai 538. Gereja selanjutnya adalah gereja Tiatira. Ini menggambarkan keadaan gereja dari tahun 538 sampai dengan 1517. Tidak ada lagi penganiayaan, tetapi praktik kafir telah diadopsi sebagian dalam gereja, di mana terjadi zaman kegelapan rohani di dalam gereja Tuhan. Tahun 538 sampai dengan 1517. Itulah periode Tiatira ya. Ya, ukuran kebenaran benar atau salah tidak lagi diukur oleh firman Tuhan,
tetapi manusia berperan mengambil keputusan apa yang harus dipercaya. Gereja menentukan apa yang benar dan salah, bukan firman Tuhan. Inilah yang terjadi di periode selanjutnya. Para pelajar Alkitab historis menyebutkan dengan istilah The Dark Ages atau zaman kegelapan. Ini kurang lebih 1000 tahun semenjak gereja memiliki kuasa yang absolut, maka 1000 tahun kemudian, tahun 538 sampai 1517, inilah dunia ini mengalami apa yang disebut oleh para pelajar Alkitab, sejarawan dengan istilah The Dark Ages atau zaman kegelapan. Bukan karena tidak ada matahari, tetapi karena ukuran standar benar dan salah itu tidak lagi ditentukan oleh apa kata firman Tuhan, tetapi gerejalah yang menentukan apa yang benar dan salah, bukan firman Tuhan. Ya, kalau Abang Edis TV menyebutnya inilah zaman kadrun di dunia kekristenan, di dunia pada waktu itu. Sejak tahun 538 Masehi, ketika Justinian mengangkat uskup Roma dengan kuasa negara, kebenaran tidak lagi hanya ditentukan oleh firman Tuhan, tetapi otoritas seorang manusia. Ya, teman-teman, kalau firman Tuhan bukan lagi menjadi penuntun kehidupan kita, tetapi doktrin, tradisi, dongeng-dongeng, maka efeknya kemana-mana. Boleh kita telusuri, hampir di zaman ini tidak ada perkembangan apa-apa di Eropa. Hidup pikiran manusia kolot, penuh tahayul. Ilmuwan-ilmuwan kalau tidak sesuai dengan ajaran gereja ditangkap. Memang sifat kita akan aneh-aneh kalau kita menyingkirkan firman Tuhan. Kalau kita singkirkan firman Tuhan, kita akan jadi kadrun. Pada periode ini tahun 538 sampai 1517, segala urusan gereja harus berada di bawah otoritas uskup Roma. Sebenarnya bukan hanya urusan gereja, urusan negara, bahkan urusan kekaisaran pun diatur oleh gereja. Sebelumnya kita udah pelajari di Jemaat Pergamus, tahun 476 kekaisaran Roma itu sudah runtuh. Tapi bayangkan, atas otoritas uskup Roma, tahun 800 Paus mengangkat kaisar. Jadi berabad-abad lamanya kosong, gak ada kaisar. Tahun 800 Paus mengangkat kaisar di Eropa Barat. Ratusan tahun semenjak tahun 476 Romawi Barat tidak ada dipimpin oleh seorang kaisar, tapi tahun 800 Paus mengangkat kaisar. Di tangan Paus ada kuasa untuk mengangkat dan menjatuhkan raja-raja. Jadi kuasanya ini sudah makin kuat, Bahkan ada satu kisah, teman-teman ya. Henry IV untuk menyelamatkan tahta dan kerajaannya, dia berjalan kaki melewati pegunungan Alpen sampai ke Roma untuk meminta pengampunan daripada Paus. Dan itu pun nggak langsung diampuni. Dibiarkan dulu berpuasa di luar istana beberapa hari lamanya. Ngeri sekali. Sudah semakin kuat kekuasaannya, kekuasaan gereja pada waktu ini ya. Ini periode 538 sampai 1517 adalah ya kegelapan bagi dunia, tetapi masa kejayaan dan keemasan bagi gereja. 25 Desember tahun 800, Paus Leo III menobatkan Karel Agung menjadi kaisar, dan dengan demikian menghidupkan kembali gelar itu di Eropa Barat selang 3 abad lebih sesudah kekaisaran Romawi Barat tumbang pada tahun 476. Mari kita lihat pernyataan sejarawan Thomas Hobbes, filsuf dan sejarawan, dari buku Leviathan bab 47. If a man consider the original of this great ecclesiastical dominion, he will easily perceive that the papacy is no other than the ghost of the deceased Roman Empire. Kita sederhanakan bahasanya, kalau kita sebenarnya mau belajar, kita sebenarnya bisa menyimpulkan bahwa kepausan itu sebenarnya adalah penerus dari kekaisaran Roma itu sendiri.
Maksudnya kuasa rohani Paus adalah kelanjutan kuasa politik Romawi. Dia mengangkat kaisar dan menjatuhkan raja-raja. Sejak tahun 538 Masehi, ketika dekret Justinian yang mengangkat uskup Roma dijalankan dengan kuasa negara, otoritas gereja berpindah dari firman Tuhan kepada otoritas manusia, suatu fakta yang diakui oleh sejarawan gereja dan para reformator. Ya, 538 Masehi bukan sekedar tahun politik, tetapi titik sejarah ketika ada tertulis mulai digantikan oleh telah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Bukan ada tertulis, tapi sudah ditetapkan. Menurut ini, konsili ini, maka begini. Bukan ada tertulis, bukan begitu lagi ya. Sejak dekret Justinian mulai efektif tahun 538 Masehi, uskup Roma bukan lagi sekadar pemimpin rohani, ia didukung hukum negara, maka perbedaan ajaran sama dengan pelanggaran gereja sekaligus negara. Jadi tidak ada lagi pemisahan ya antara gereja dan negara. Jadi melanggar gereja, hukum-hukum gereja dianggap sebagai kejahatan sipil, kejahatan melawan negara. Ya, sebelumnya bidat itu urusan gereja, tapi sesudah tahun 538 bidat itu dianggap sebagai kriminal negara. Yang berbeda paham, hak-hak hukumnya bisa dicabut. Ini adalah masa kegelapan rohani. Urusan bidat atau dicurigai bidat diadili negara, bro. Contoh, beberapa diantaranya ada paham Arian yang sudah kita bahas sebelumnya, ada Donatis di Afrika Utara, dan sisa pagan di Roma. Semuanya dilarang. Sita properti secara sistem, secara struktur gereja sudah berkompromi, tetapi pada zaman ini juga ya masih ada umat-umat Tuhan yang setia. Di ayat 24, kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Di periode ini, di periode Tiatira ini, masih ada sebenarnya anak-anak Tuhan ya. Sejarah mencatat mereka ini dengan istilah orang-orang Waldensia. Orang-orang Waldensia, teman-teman, itu bukan seperti apa yang dijelaskan oleh Wikipedia ya. Di Wikipedia disebut Waldensia itu diambil dari nama pemimpin mereka, Peter Waldo. Tidak ya. Orang-orang Waldensia itu adalah umat-umat Tuhan yang mengasingkan dari gereja yang murtad. Mereka pergi ke pegunungan-pegunungan di lembah Alpen. Makanya mereka digelari dengan istilah Waldensia Valley, orang-orang lembah. Itu sebenarnya arti orang Waldensia, bukan pengikut Peter Waldo. Itu definisi yang baru diberikan. Sebenarnya Waldensia itu artinya adalah orang lembah, karena mereka tinggal di lembah-lembah. Nanti kita akan pelajari khusus mengenai orang-orang Waldensia ya. Bidat atau yang dicurigai bidat diadili oleh negara. Arian, Donatis, orang-orang Waldensia, orang sisa-sisa pagan di Roma, semuanya dianggap sebagai kriminal. Inilah masa-masa kadrun di Eropa. Jadi gereja memiliki keleluasan seperti itu memang atas dekret kaisar. Dalam Novellae Justiniani, undang-undang lanjutan Codex Justinian, menulis ringkasannya seperti ini: heretics are to be suppressed, deprived of civil rights and punished. Ya, itu bukan tafsiran temannya, tapi itu memang benar-benar hukum kekaisaran. W.E.H. Lecky, sejarawan sekular, the church soon began to persecute dissent in the name of unity. Gereja mulai mengenai perbedaan demi persatuan. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ya, kisah Isabel ini
sebenarnya referensi yang diambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 4. Isabel itu adalah putri Raja Sidon. Dia menikah dengan Ahab, dia menjadi ratu, dan dia membawa seluruh Israel kepada penyembahan matahari. Itu 1 Raja-Raja 18 ayat 4. Isabel menggiring Israel kepada penyembahan Baal dan Asitoret. Ada dewa laki-laki dan perempuan, yang mana disembah nggak masalah, mau yang laki-lakinya atau yang versi perempuannya nggak masalah. Aku mencela engkau karena engkau membiarkan, artinya mentolerir wanita Isabel. Poinnya adalah raja menikahi wanita kafir sehingga jemaat Tuhan menerima kekafiran dan mencampur baurkan hingga mendalam, membiarkan mengajar. Nabiah juga bisa mengajar, mendapat ilham, menyesatkan, dan makan persembahan berhala. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi tidak mau bertobat. Wahyu 23. Ya, jadi teman-teman, sampai akhir zaman sistem ini tidak akan bertobat dan anak-anaknya akan kumatikan. Ini menarik, ini ayat 23 ini. Ayat 23, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Jadi ini menarik ini ya. Ternyata sistem ini juga punya anak yang sama murtadnya dengan dia. Nanti kita akan mempelajari siapa anak-anaknya ini. Lalu ciri-cirinya juga di ayat 24, di jemaat Tiatira inilah juga ada seluk-beluk iblis atau okultisme. Nanti kita akan mempelajari dan bongkar secara terang benderang, termasuk ilmu gaib, tanda kutip ya. Jadi gereja Tiatira abad pertengahan, di abad pertengahan itu sangat terjalin dengan ayat 24 ini yang disebut dengan seluk-beluk iblis atau okultisme. Kita akan pelajari khusus nanti. Itulah gereja Tiatira, teman-teman ya. Itulah gereja Tiatira. Periode gereja tahun 538 sampai tahun 1517. Oke, kita masuk ke jemaat selanjutnya. Periode gereja selanjutnya adalah gereja Sardis. Ini tahun 1517 sampai 1798. Dari arti kata, Sardis itu adalah pembaharuan ya. Jadi Sardis tahun 1517 sampai 1798. Secara arti kata, Sardis adalah reformasi. Ada pembaharuan hidup. Namun tidak cukup untuk membuat hidup. Ada kematian di dalamnya. Firman Tuhan berkata, bangun, kuatkanlah apa yang masih ada padamu. Jadi tahun 1517 sampai 1798 ini adalah masa pembaruan, masa reformasi. Kuatkan apa yang masih ada padamu, yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak ada satu pekerjaan yang kudapati sempurna di hadapan Allahku. Kuatkan. Ini masa-masa reformasi teman-teman ya. Tetapi firman Tuhan juga jujur menyatakan apa adanya. Pekerjaanmu aku dapati, tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna. Ini adalah masa reformasi tahun 1517 sampai 1798. Tetapi pekerjaan reformasi itu firman Tuhan menyebut tidak sempurna. Tahun 1517 tahun sampai tahun 1798 ya, banyak muncul para reformator. Ada Martin Luther, ada John Huss, ada Johannes Calvin, dan banyak tokoh-tokoh reformator lainnya. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tetapi pekerjaan reformasi itu ya belum sempurna. Kenapa? Persoalannya adalah pada sola scriptura. Nah, perhatikan teman-teman ya. Sini saya mau ajak kita untuk sama-sama belajar. Persoalannya itu adalah di sola scriptura. Setelah reformasi bangkit di Eropa, itu menghantam langsung jantung pengajaran gereja Roma. Karena
para reformator mengatakan sola scriptura. Maka untuk menghadapi ini, Gereja Roma kembali membuat konsili untuk menghadapi para reformator ini, yang dikenal dengan Konsili Trente tahun 1545 sampai 1563. Tujuannya adalah menjawab ajaran reformasi Protestan, membenahi gereja dari dalam, dan menetapkan doktrin resmi Katolik. Dan semenjak itu muncullah para pembela-pembela iman Gereja Roma. Salah satunya adalah James Kardinal Gibbon, yang menyerang langsung, melakukan serangan balik kepada ajaran para reformator, ajaran reformasi tadi, ya, karena inti ajaran reformasi itu adalah sola scriptura, Alkitab dan hanya Alkitab saja. Ya, Gereja Roma tidak tinggal diam, mereka melakukan suatu konsili, tujuannya untuk menjawab para Protestan ini. Gereja memutuskan apa yang benar untukmu, sementara firman Tuhan berkata sola scriptura. Nah, mana yang benar? Yang satu mengatakan gereja memutuskan apa yang benar untukmu, sementara paham Protestan mengajarkan sola scriptura, sola gratia. Mana yang benar? Setelah Konsili Trente 1545 sampai 1563, Protestan telah dikalahkan. Reformasi kalah. Itulah kenapa firman Tuhan ini menyebut bahwa engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Wahyu 3:2, jemaat di Sardis, tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ayat 4, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, mereka akan berjalan dengan aku. Ya, jadi teman-teman, tidak semua orang salah atau kalah dalam reformasi. Ya, mungkinkah itu John Huss, Tyndale, Wycliffe, Martin Luther, John Calvin, para reformator? Ya, mereka lah beberapa orang itu, tapi tidak semua orang Protestan. Kenapa? Ya, itulah kisah sedih di Sardis. Hanya beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, sisanya kalah. Inilah John Huss, dia mati demi kebenaran dan dia komit sola scriptura. Ini pertanyaan dari seorang kardinal, namanya adalah James Kardinal Gibbon. Dia berkata demikian, apakah kamu melakukan semua firman Tuhan? Mengapa kamu mengikuti Roma sebagian dan meninggalkan Alkitab? Mengikuti Roma sebagian, mengikuti Alkitab sebagian. Ini kutipannya. You may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Sederhananya bahasa saya begini. Lu ngaku sola scriptura, tapi kok pelihara minggu? Lu ngaku sola scriptura, tapi kok pelihara minggu? Ya, teman-teman, ini bukan saya yang berkata demikian ya, tetapi ini yang bertanya adalah seorang kardinal Katolik Roma bernama James Kardinal Gibbon. Silakan saudara-saudara yang mengaku masih memiliki iman Protestan untuk menjawab pertanyaan Bapak Kardinal Gibbon ini. Lu ngaku scriptura, sola scriptura, tapi kenapa pelihara minggu? Silakan ya teman-teman menjawab pertanyaan beliau. Silakan Pak Pendeta Esra Zoru, silakan Elia Miron, silakan dijawab pertanyaan
Bapak Kardinal ini. Protestan mengaku hanya Alkitab, tapi tetap memelihara hari Minggu. Reformasi sudah kalah. Reformasi sudah kalah. Ia tidak sempurna di hadapan Allah. Di ayat yang kedua ini, ya, Wahyu 3:2, aku tidak mendapati pekerjaanmu sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah dan bertobatlah. Tahun 1545, 1563, melalui Konsili Trent, tujuannya untuk menjawab ajaran para reformasi Protestan, dan Gereja Roma telah memenangkan pertempuran. Tapi kita tidak boleh berhenti, teman-teman, ya. Kita harus bangun. Kita harus bangun. Kita harus bangun. Reformasi harus tetap digaungkan. Firman Tuhan berkata, kuatkan apa yang masih ada padamu. Jadi itu adalah periode gereja, tahun 1517 sampai tahun 1798. Oke, kita masuk ke periode gereja selanjutnya. Periode selanjutnya adalah gereja Philadelphia. Philadelphia tahun 1798 sampai tahun 1844. Apa artinya? Philadelphia itu salah satu untuk mengekspresikan kasih, ya, kasih persaudaraan. Jadi Philadelphia itu artinya adalah kasih persaudaraan. Inilah masa ketika misi dunia dimulai. Carey pergi ke India tahun 1793, Morrison ke Cina tahun 1807, Moffat ke Afrika tahun 1817, British Bible Society tahun 1804, American Bible Society 1816. Firman Tuhan disiarkan ke seluruh dunia. Wahyu 3, 7, dan 8. Tulislah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Menarik, teman-teman, ya. Di Wahyu 3, 7, dan 8 ini, firman Tuhan berkata, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi, di zaman Philadelphia ini, ada yang pintu yang terbuka dan ada pintu yang tertutup. Kalau kita artikan, memang ini adalah di mana Tuhan membuka misi dunia. Periode 1798 sampai 1844, ini periode di mana misi-misi dunia mulai dilaksanakan. Para pengabar Injil pergi ke seluruh dunia. Tetapi ini juga adalah satu periode bahwa ada yang terbuka dan ada yang tertutup di sini. Ya, ini mengingatkan kita kepada pelajaran bait suci. Pada periode ini terjadi pergerakan yang luar biasa, interdenominasi. Mereka adalah orang-orang yang cinta dan rindu menanti kedatangan Sang Raja mereka, yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Mereka mengharapkan Yesus datang tahun 1844. Penanggalan tahun itu tidak salah. Mereka menghitungnya dengan cermat dari nubuatan yang ada di pasal 8 ayat 14 sampai lewat 2300 petang dan pagi, maka bait suci itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Mereka menafsir kedatangan Yesus yang kedua kali tahun 1844. Dan ternyata, teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui dan ini dicatat sejarah, ternyata tafsiran itu salah. Kenapa bisa salah? Itu akibat dari ajaran yang diadopsi dari gereja lama mereka, tentu dari gereja Roma.
Kenapa? Karena gereja Roma menganggap bahwa bait suci itu ada di bumi ini. Menurut ajaran gereja Roma, gereja adalah bait Allah di bumi. Liturgi itu pusat hadirat Tuhan. Ekaristi adalah real kehadiran Tuhan. Jadi konsep ini sudah mendarah daging, dibawa ke dalam gereja Protestan, dan inilah yang dipercaya oleh orang-orang Protestan tahun 1844. Mereka menafsirkan bahwa akhir dari 2300 petang dan pagi itu, di mana Tuhan akan menyucikan bait suci, mereka tafsirkan sebagai kedatangan Yesus yang kedua kali ke dunia ini. Ternyata kalau kita pelajari dengan cermat, teman-teman, bait suci itu tidak ada di dunia ini. Ya, semenjak kematian Yesus di atas kayu salib, ada satu peristiwa yang dicatat oleh firman Tuhan, maka terbelahlah tirai bait suci itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Artinya Tuhan sendiri sudah mengoyakkan dan menyatakan sistem upacara bait suci tidak berlaku lagi, karena korban yang sesungguhnya sudah digenapi oleh kematian anak domba Allah, kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi ajaran yang salah ini masih diadopsi oleh orang Kristen, dan ketika tahun 1844 menyangka itu adalah peristiwa di mana Yesus datang ke dunia ini untuk membersihkan bait sucinya atau membersihkan gerejanya. Mereka tafsirkan sebagai kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, kalau kita mau baca teman-teman ya, itu boleh teman-teman baca di Ibrani pasal 4, Ibrani 8, Ibrani 9, Ibrani 11, 12, bahwa Tuhan memiliki bait suci di sorga, dan Yesus Kristus adalah imam besar kita. Jadi pada tahun 1844 Yesus tidak datang ke dunia ini, tetapi dia melayani di tempat yang baru, dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, apabila ia menutup tidak, apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Pada periode inilah ya, pelayanan di bait suci, pelayanan harian ditutup dan pelayanan yang baru dibuka, yaitu di bilik yang maha suci. Ya, saya juga ya menyadarkan saya, mengingatkan saya, dan juga mengajak teman-teman yang menyaksikan sharing pada malam hari ini. Ya, saat ini Tuhan kita Yesus Kristus sedang berdiri sebagai imam besar kita di bilik yang maha suci. Ini adalah sesi pelayanannya yang terakhir sebelum kedatangannya yang kedua kali. Sebagaimana imam besar pada zaman dahulu kala melakukan hari raya Grafirat atau Yom Kippur, pelayanan satu kali dalam setahun, semua orang-orang Israel berdiri di keliling perkemahan itu untuk mengakui dosa-dosa mereka, merendahkan dirinya. Kira-kira apakah masih ada satu dosa yang masih kupelihara yang belum kuakui di hadapan Tuhan? Teman-temanku, sekaranglah waktunya. Pelayanan Yesus di bilik yang maha suci juga dikenal dengan istilah investigative judgment atau penghakiman pemeriksaan. Disinilah waktunya kita memeriksa hati kita, melihat relung-relung hati kita, motivasi kita yang masih belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Pelanggaran apa, dosa apa yang masih kita pelihara, apa yang masih belum kita kalahkan. Karena apa yang tidak kita kalahkan akan mengalahkan kita. Disinilah waktunya kita akui di hadapan Tuhan, kita harus berjuang untuk menang, teman-teman ya. Kita harus menang. Karena tidak lama lagi Tuhan akan selesai melakukan pelayanan di bilik yang maha suci, dan dia akan datang. Ketika dia datang bukan sebagai imam, karena dia akan menanggalkan jubah keimamannya. Kalau sudah Tuhan tanggalkan jubah keimamannya,
maka tidak ada lagi waktunya kita untuk bertobat, karena pekerjaan keimamatan sudah selesai. Yesus berdiri bukan sebagai perantara lagi, tetapi dia akan datang sebagai raja dan akan menjemput umat-umatnya yang setia. Jadi inilah teman-teman yang terjadi tahun 1844. Peristiwa tahun 1798 sampai 1844, ya. Ini adalah murni movement, pergerakan. Ini pergerakan bukan satu denominasi. Hampir semua denominasi bergerak penyebaran Injil kemana-mana. Dan puncaknya adalah tahun 1844 ketika gereja bersemangat merindukan sang kekasih hati mereka, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Tetapi mereka, ya, akibat dari doktrin dari gereja lama yang menyangka dunia ini, gereja ini adalah bait sucinya, ya, mereka gagal memahaminya. Tapi ya Tuhan, ya, tidak mencela mereka, karena tidak ada celaan di jemaat Philadelphia ini. Kalau kita perhatikan, tidak ada celaan di jemaat Philadelphia ini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Yesus telah membuka satu pintu pelayanan yang baru. Dia telah memasuki pelayanan yang baru dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci, yang tidak dapat ditutup seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini pergerakan interdenominasi, teman-teman, ya. Tahun 1844 itu adalah pergerakan interdenominasi, bukan pergerakan gereja Advent. Nggak ada gereja Advent sini. Ini pergerakan gereja Metodis, gereja Baptis, Calvinis, Lutheran, semuanya. Mereka menyingkirkan semua tembok-tembok pemisah agama. Mereka satu hati, satu pikiran menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Ayat 10, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun melindungi engkau di hari pencobaan. Ya teman-teman, tahun 1844 itu memang peristiwa yang sangat berat, ya. Dunia dan sejarah sekuler juga mencatat peristiwa itu benar-benar terjadi. Sejarah mencatatnya dengan istilah The Great Disappointment, masa kekecewaan besar. Banyak orang-orang, ya, yang meninggalkan iman mereka. Tetapi ada juga anak Tuhan yang tetap setia. Gantinya larut dalam kekecewaan, mereka menguatkan teman-teman mereka yang sedang lemah. Mereka saling menguatkan satu dengan yang lain, dan Tuhan mengatakan, aku pun melindungi engkau di hari pencobaan. Di masa kekecewaan besar itu, Tuhan masih memelihara satu kelompok yang walaupun kecewa, tetapi mereka masih tetap berpegang kepada iman mereka. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambilnya padamu. Ya, satu janji kepada jemaat Philadelphia. Inilah masa pembaharuan, ya, jemaat pembaharuan periode 1798 sampai 1844, ketika ajaran Alkitab dipegang dalam kepenuhannya, digabungkan dalam satu ajaran, ya, yang mengikuti segala sesuatu dalam Alkitab. Alkitab juga tersebar di seluruh dunia. Semua badan-badan Alkitab di seluruh dunia terbuka pada periode ini. Lembaga-lembaga Alkitab pada zaman terbuka diresmikan. Ya, itulah jemaat Philadelphia, teman-teman, ya. Jemaat Tuhan di masa pembaruan. Mereka orang-orang yang setia. Itu bukan satu gereja tertentu, tapi itu memang benar-benar pergerakan interdenominasi. Itulah jemaat, ya, Philadelphia tahun 1798 sampai 1844. Oke, mari kita masuk ke jemaat yang terakhir. Jemaat yang terakhir ini adalah Laodikia. Jemaat Laodikia adalah gereja Tuhan yang terakhir di atas muka bumi ini dari tahun 1844 sampai
kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena setelah Laodikia sudah tidak ada lagi jemaat yang terakhir. Laodikia adalah jemaat Tuhan yang terakhir. Ada apa dengan jemaat ini? Mari kita lihat ya ciri-cirinya. Laodikia berarti penghakiman, artinya yang terakhir. Ini adalah kegenapan dari Yom Kippur. Kristus ada di bilik yang maha suci. Dia berada di hujung periode dari 7 jemaat. Tetapi teman-teman, jemaat ini memiliki banyak sekali cacat dan banyak sekali celaan, dan rasa-rasanya jemaat Laodikia ini jemaat terakhir yang tidak ada satu pujian, tetapi hanya celaan semua. Jadi ya, menurut sumber yang saya baca, katanya masyarakat di sini buat seperti pipa kuno ya, yang mengalir dari sumber air panas, kemudian dipasang pipa bermil-mil jauhnya sampai ke kota ini. Dan karena jauhnya perjalanan air itu, air yang dulunya panas, di tengah jalan dia sudah mulai tidak sepanas yang awalnya. Dia menjadi ya suam-suam kuku ya, tidak panas dan tidak dingin. Ini lambang dari kehidupan kerohanian umat-umat Tuhan di Laodikia. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Kalau tidak dingin atau tidak panas, kalau suam-suam kuku saja, firman Tuhan berkata, aku akan memuntahkan engkau. Ini adalah jemaat Tuhan yang terakhir di muka bumi. Yang suam akan dimuntahkan. Jemaat ini akan digoncang, dan mereka yang tidak mengikuti firman Allah akan digoncang keluar. Ya teman-teman, kita baca sampai habis ayat 14 sampai 22. Tidak ada pujian kepada jemaat ini. Jemaat ini bukan jemaat yang sempurna. Jemaat ini adalah jemaat yang sangat menyedihkan. Tidak ada pujian, yang ada hanya teguran. Wahyu 3:17. Engkau berkata, aku kaya dan aku memperkayakan diriku. Aku tidak kekurangan apa-apa, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Mereka berkata, aku kaya. Memang betul kaya. Jadi di gereja Tuhan yang terakhir ini diberikan Tuhan segala informasi yang dibutuhkan gereja. Betul mereka kaya, mereka memiliki pengetahuan Alkitab yang reformasi belum menyelesaikannya. Reformasi jadi terpotong-potong karena pekerjaannya tidak tuntas. Tetapi melalui periode Philadelphia, maka jemaat Laodikia mewarisi pengetahuan ini. Ya, jemaat Laodikia mewarisi semua pengetahuan dari jemaat Philadelphia. Ya, pengetahuannya diwarisi, kebenarannya diwarisi, doktrin-doktrin kebenaran seluruhnya diwarisi. Tetapi apa yang salah dari mereka? Mereka mewarisi kebenarannya, tapi mereka duduk-duduk tenang. Mereka merasa puas akan kekayaan pengetahuan kebenaran itu, dan mereka tidak mau menjadi terang dunia. Jemaat itu tidak mengerjakan panggilannya. Ayat 17. Ya, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan tidak kekurangan apa-apa. Merasa berpuas diri kepada pengetahuan yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka. Dia tidak mau bergerak, duduk-duduk, hanya makan firman Tuhan terus. Akhirnya adalah diabetes rohani, teman-teman ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 7. Perbuatan sesungguhnya tidak pernah menambah nilai ya. Tidak pernah membuat sedikit pun 0, sekian persen sehingga kita selamat, enggak. Memiliki kebenaran tidak menyelamatkan kita. Seperti jemaat Laodikia ini,
Mereka memiliki kebenaran. Kebenaran itu ya petunjuk jalan. Kita tersesat, lalu ada arah panah menunjuk ke arah jalan yang benar. Itulah kebenaran. Arah panah itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu kalau kita pergi ke ujung jalan yang diarahkan itu, dan itu adalah Yesus. Memiliki Kristuslah yang menyelamatkan Anda. Jika Anda memiliki Yesus Kristus, maka kita akan keluar. Ya, kita tidak akan mengutuk mereka yang tidak mengenal kebenaran, tetapi kita akan mengasihi mereka sekalipun mereka belum sepaham dengan kita, karena Yesus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Tak seorang pun selamat melalui pemahaman yang benar tentang ajaran apapun. Jika kita memiliki pengetahuan sempurna tentang bagaimana caranya selamat, bisakah itu menyelamatkan kita? Ini menarik ya, saya baca sekali lagi. Jika Anda memiliki pengetahuan yang sempurna tentang bagaimana caranya selamat, bisakah itu menyelamatkanmu? Pengetahuan tentang bagaimana caranya selamat tidak bisa menyelamatkan kita, tidak bisa menyelamatkanmu, tidak. Ya, itulah penyakit jemaat Laodikia. Dia memiliki semua pengetahuan, tapi pengetahuan itu nggak bisa menyelamatkan teman-teman ya. Ya teman-temanku, kepada jemaat Laodikia, gereja Tuhan yang terakhir di muka bumi ini, gereja itulah gereja Masehi Advent hari ke-7. Mari kita bertobat. Tuhan memberikan obat kepada kita. Wahyu 3:18 dan 19. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Kita memerlukan kebenaran Kristus. Pengetahuan akan kebenaran itu hanya pengetahuan, tapi itu nggak bisa menyelamatkan kita. Kita harus memohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Kita harus bertransaksi dengan Dia. Firman Tuhan berkata, beli daripadaku emas. Tentu emas itu melambangkan kebenaran. Hanya kebenaran Kristus saja yang dapat membenarkan kita. Kebenaran kita nggak bisa membenarkan kita. Tuhan telah menyiapkan pakaian, yaitu karakternya sendiri. Tidak ada kebenaran di dalam diri kita. Tidak ada kebenaran dalam diri kita. Seketat-ketatnya kita mentaati firman Tuhan ini, itu nggak bisa membenarkan kita. Berjuang itu nggak bisa membenarkan kita. Hanya kebenaran Kristus saja yang bisa membenarkan kita. Kita juga memerlukan salap mata Roh Tuhan. Kita minta kerendahan hati supaya kita bisa melihat semua kelemahan kita, pelanggaran kita. Kadang kita merasa sempurna ini karena kita melihat orang lain yang lebih lemah dari kita. Karena kita melihat orang lain yang lebih lemah dari kita, karena kita nggak melihat kepada karakter Tuhan. Itulah repotnya kalau kita lihat orang lain. Ya, tidak boleh waktu dan kebenaran yang kita punya ini yang merasa cukup bagi kita, berpuas diri, habis waktu untuk berdebat-debat, memusingkan yang nggak perlu.
tapi biarlah Yesus berkerajaan di hati kita, dan karena kasih karunia Tuhan kita menjadi pemenang mengalahkan dosa, dan menjadi saksi kepada dunia ini bahwa ada Tuhan di surga yang hidup, masih ada umat Tuhan di bumi ini yang tidak berkompromi dengan dosa. Ketika Konsili Trente ditanyakan kepada kita, kamu mengatakan sola scriptura, maka kita dengan tegak berdiri, ya, saya sola scriptura. Apa buktinya? Ya, kita menerima segala firman itu, titik dan komanya. Kita menerima firman itu, dan kita menyatakan kepada dunia ini bahwa Allah itu baik adanya, bahwa Allah itu kasih, dan Dia akan datang dan hukum-hukumnya dapat ditaati di dalam daging, sebagaimana Kristus taat kepada Bapaknya. Keunikan jemaat Laodikia, Wahyu 3:14-22, satu-satunya jemaat tanpa pujian, yang ada hanya teguran. Di jemaat ini juga disebut Yesus berdiri di luar pintu. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Posisi Yesus di jemaat ini berada di luar. Aduh, menyedihkan sekali. Dan Yesus posisinya mengetuk-ngetuk. Adakah orang di dalam? Adakah orang mendengar suaraku? Buka pintu, maka aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ini kasihan kali, menyedihkan kali jemaat yang terakhir ini. Yesus ada di luar. Ya, inilah bahayanya berpuas diri, merasa cukup. Ya, saya berdoa kepada jemaat Laodikia, biarlah kiranya emas murni yang daripada Yesus Kristus memberikan kepada kita kekayaan yang sejati. Biarlah pakaian putih yang dari Yesus Kristus, yang adalah kebenarannya sendiri, menutupi semua ketelanjangan kita. Biarlah salap mata dari Yesus Kristus Tuhan kita membuat mata kita jelas, ya, kita bisa mendengar suara Yesus yang sedang mengetuk-ngetuk. Kita buka pintu hati kita, Dia berkerajaan di sini, sehingga kita akan bangkit jadi satu umat Tuhan yang akan menjadi saksinya bagi dunia ini. Gereja Laodikia mewakili gereja Kerjaman tahun 1844 sampai sekarang. Janji Tuhan yang bagi pemenang di Laodikia, Wahyu 3:21, ia akan duduk bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Janji terbesar diberikan kepada gereja yang paling bermasalah. Ya, teman-teman, kita simpulkan, kita tutup sharing kita. 7 jemaat itu adalah 7 fase sejarah gereja. Benar, itu gereja yang terjadi, yang benar-benar ada zaman itu. Tetapi itu juga 7 fase sejarah gereja. Dan pelajaran yang ketiga adalah, itu juga bisa jadi adalah cermin kondisi hati masing-masing kita. Bisa saja kita sekarang dalam posisi Laodikia, tahu yang benar, udah kita tahu yang benar, dan sering jadi merasa puas dengan kebenaran itu. Dan parahnya adalah kita tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Tuhan kiranya menyembuhkan kita. Atau bisa kita juga dalam posisi Pergamus, kita tahu yang benar tapi kita berkompromi dengan dosa. Itu bisa juga jadi aplikasi kita, ya. Macam-macam hati kita ini ada. Apakah
Di Efesus kita memang benar-benar taat kepada firman Tuhan, strict betul, tapi kehilangan kasih yang mula-mula. Atau Smyrna, yang ini teman-teman yang mungkin baru menerima Yesus, masih bersemangat, dan karena imanmu engkau sedang berada dalam penganiayaan. Mungkin juga ada teman-teman ya, barangkali melihat sharing ini, kuatkanlah imanmu temanku, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Yesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira itu waduh zaman kegelapan rohani. Ya, apakah teman-temanku ada yang dari Tiatira mendengar ini? Tidak ada pengetahuan akan firman Tuhan. Semua ilmu pengetahuannya akan Tuhan itu hanya katanya, sudah tradisi, sudah ditetapkan oleh gereja dan lain-lain. Ya, sharing ini juga untukmu, supaya engkau meninggalkan yang aneh-aneh itu. Karena kalau kita berada dalam firman, kita berada dalam ajaran yang bukan firman Tuhan, nanti jadi kadrun. Kita tidak, ya pokoknya jadi aneh-aneh. Kalau ada temanku di Tiatira yang mendengar ini, segera tinggalkan itu, supaya kita sehat rohani, fisik, mental. Ya, apakah ada di Sardis teman-temanku yang mungkin semangat karena mempelajari firman Tuhan, tapi sering tidak berani melangkah lebih maju? Apakah contoh karena mungkin berada di gereja Lutheran, tapi tahu ini sebenarnya yang gereja yang tahu sebenarnya ajaran ini benar, tapi karena saya sudah di Lutheran, ya sudahlah, nenek moyang saya tidak mengajarkan, cukup di sini. Nah, teman-temanku, saya juga mengajak engkau untuk berani bangkit, ya, kuatkan apa yang masih padamu. Jangan takut untuk menerima hal yang baru, kalau itu firman Tuhan. Ya, ukuran kita ini kok, sola scriptura. Alkitab saya dengan Alkitab saudara sama, terjemahan Lai, Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, teman-temanku dari Tiatira, dari apa nih? Dari Sardis. Ya, engkau sedang menggebu-gebu hatimu karena belajar firman Tuhan, tapi engkau tidak berani melangkah maju karena kau berada di gereja atau di komunitas yang tidak diajarkan di komunitasmu seperti itu. Maju, tinggalkan, melangkah maju, terima kebenaran. Atau di Philadelphia, ya, Tuhan akhirnya memberkati saudaraku yang sekarang ini di Philadelphia, anak-anak Tuhan yang saat ini berdiri di garis paling depan demi nama Yesus. Saya mau berikan rekomendasi kepada teman-teman yang mungkin, ya, biar semangat Philadelphia mengalir kepada kita. Tontonlah seri pelajaran Total Onslaught yang dibawakan oleh Profesor Walter Faith. Ya, pelajari. Ini anak-anak Tuhan yang luar biasa, biar semangat mereka itu mengalir ke kita. Ya, inilah sharing pada malam hari ini, semoga jadi berkat. Ya, tentu banyak yang kurang lebih dari apa yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, dan saya sih berharap akan jadi berkat kepada teman-temanku. Kita akan jumpa di sharing selanjutnya, ya teman-teman. Pelajaran-pelajaran ini kita press sesingkat mungkin. Sepertinya udah hampir sejaman lebih ini, tapi semoga, ya, ini agak, ya, kita press, kita buat sesingkat-singkatnya. Semoga jadi berkat bagi teman-teman. Pelajari, press lagi, sebarkan sebanyak-banyaknya, karena kita tidak punya banyak waktu. Tuhan kita Yesus Kristus tidak lama lagi akan datang.
Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam cerdas iman.